Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa hari ini, Senin 9 Maret 2026 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita mengisi hari baik ini dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Mengawali semua perenungan ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini menaikkan syukur, pujian dan terima kasih oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami selalu ada dan nyata. Dan saat ini kami rindu lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Terangi hati dan pikiran kami hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian firman, dan mari kita merenungkan dengan judul Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Tetapi saat ini masih banyak orang-orang yang tetap hidup bergelimang dalam dosa dan tidak mau mengubah kehidupannya. Itu bisa berarti mungkin mereka kurang memahami pengajaran gereja tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Allah. Atau ada penyebab lain yang membuat mereka mengetahui tetapi enggan untuk menjalani hidup sebagai orang yang telah diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Ayat 22 melanjutkan apa yang telah ditegaskan dalam ayat 21. Tuhan Allah menegaskan bahwa Dia telah menghapus dosa pemberontakan mereka seperti kabut yang diterbangkan angin dan awan yang tertiup. Keadaan umat ketika Tuhan Allah menghapus dosa mereka disejajarkan dengan keadaan ketika tidak ada kabut maupun awan di langit dan hanya ada matahari dan langit yang berwarna biru cerah. Nah, sesuatu yang sangat indah untuk dipandang, berbeda dengan keadaan dan situasi penghukuman yang sementara mereka alami di pembuangan. Itulah tindakan penembusan yang dilakukan Tuhan Allah. Dia membaharui keadaan dan situasi umat dengan karya penebusannya. Kata kerja menebus dalam bahasa Ibrani Gaal, dalam teks ini artinya sesuatu yang telah selesai dilakukan. Jadi Tuhan Allah telah menebus, melepaskan, menyelamatkan, membawa kembali. Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa umatnya, dan tanggapan yang diminta dari mereka adalah kembali kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan Allah mengajak mereka untuk kembalilah kepadaku. Dalam bahasa Ibrani, subah elai. Kata kerja subah dari sub artinya kembali atau berbalik ke arah yang berbeda. Kembali di sini bersifat total dan berkaitan dengan keseluruhan aspek kehidupan mereka sebagai umat Allah. Kembali berarti kembali percaya kepada Tuhan Allah, kembali beribadah dan menyembah Dia, kembali melakukan semua perintah dan pengajaran firman-Nya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perjanjian baru memberikan kesaksian yang sama bahwa Tuhan Allah melalui Yesus Kristus telah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Respon yang dituntut adalah hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Marilah sebagai keluarga Kristen kita sungguh-sungguh percaya pada pengajaran firman Tuhan Allah bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Saat ini kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan Allah yang besar. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya dan beribadah kepadanya, serta setia dan taat melakukan kehendak-Nya. Karena kita telah dipanggil untuk hidup di bawah kasih karunia-Nya yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sungguh bersyukur lewat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus, diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kami tidak lagi ada dalam penghukuman oleh karena dosa, tetapi kami diselamatkan. Namun ya Tuhan, kami harus jujur mengaku terkadang kami masih hidup dalam penghambaan dosa. Karena itu biarlah firman yang kami baca saat ini memberi kami motivasi untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah telah menyelamatkan kami di dalam Kristus yang mengalami sengsara, akan mati tetapi bangkit. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, karena itu berdoa memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Pribadi, keluarga, pelayanan, jemaat, masyarakat, semuanya kami mohon kepadamu Bapa, ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Ketika kami masing-masing melaksanakan panggilan kami di tengah keluarga, sebagai suami istri, anak orang tua, di tengah jemaat, sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, pelayan khusus, sebagai badan pekerja, komisi-komisi kerja, kostum pegawai, lansia, dan lain sebagainya. Biar kami tetap mampu melaksanakan panggilan kami sebagai orang percaya untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam terang Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami terus juga diberkati oleh Tuhan, sehingga mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari perang, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Bapa, karena itu tolong kami semua dalam menjalani kehidupan ini, yang sakit dikuatkan, disehatkan, disembuhkan, yang dalam kebimbangan, dalam pergumulan, duka cita dihiburkan, ditetapkan iman, yang mengalami penderitaan apapun, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Yang penuh dengan sukacita karena syukur dengan berkat Tuhan, biarlah sukacita ada selalu di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, hari-hari kehidupan kami termasuk hari ini, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga saat ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa terus ikuti program Renungan Harian Keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.